Kegiatan reklamasi di Jakarta selalu menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Rencana reklamasi seluas 2.000 hektar utara Jakarta itu. Halo guys, sesuai dengan judul hari ini kita bakal ngebahas tentang Pulau Reklamasi Jakarta. Nah, siapa di antara kalian yang gak tahu tentang Pulau Reklamasi Jakarta? Harusnya pada tahu ya, tapi mungkin taunya cuma sekedar pulau di pantai utara Jakarta dan saat ini sudah dihentikan. Nah, sebenarnya Pulau Reklamasi Jakarta itu jauh lebih complicated, jauh lebih panjang sejarahnya dari itu guys. Oleh karena itu, pada video kali ini aku akan ngebahas terkait Pulau Reklamasi Jakarta. Nah, pembahasan kali ini dibagi dalam 4 segmen. Yang pertama, apa itu reklamasi Jakarta? Yang kedua, sejarah panjang dari reklamasi Jakarta. Yang ketiga, kontroversi mengenai Pulau Reklamasi Jakarta. Dan yang terakhir, kondisi reklamasi Jakarta saat ini. Nah, tanpa basa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu reklamasi Jakarta. Secara definisi nih ya, reklamasi adalah metode penciptaan lahan di kawasan perairan, yang dimana dalam hal ini, reklamasi Pulau Jakarta yaitu penciptaan lahan di kawasan pantai utara Jakarta, yang dimana dengan tujuan utama adalah untuk menciptakan pemukiman, industri, bisnis, dan objek wisata yang lebih luas di wilayah Jakarta. Dalam reklamasi Pulau Jakarta ini nih guys, rencananya akan dibuat 17 pulau buatan, yaitu dari Pulau A sampai Pulau Q, dengan pulau terkecilnya yaitu Pulau K dengan luas 32 hektar, dengan pulau terbesarnya yaitu Pulau M dengan luas 587 hektar. Dana untuk pembuatan reklamasi Jakarta ini tidak berasal dari APBD maupun APBN, melainkan dari dana swasta, sehingga pembangunan reklamasi ini dikembangkan oleh 11 pengembang yang berbeda. Sebenarnya nih guys, pulau reklamasi itu udah banyak dilakukan oleh negara lain sejak dahulu. Seperti contohnya di Dubai kita tahu ada Palm Jumeirah yang sangat amat terkenal dan ikonik itu. Juga di Singapura, seperti contohnya kita tahu Bandara Changi, Marina Bay itu merupakan wilayah reklamasi perluasan dari wilayah Singapura yang kemudian menjadi pusat daya tarik komersial maupun pariwisata di Singapura. Nah, lalu gimana sih sejarah awal mula dari pembentukan Pulau Reklamasi di Jakarta ini? Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya, yaitu sejarah dari reklamasi Jakarta. Awal mulanya nih guys, reklamasi itu sudah ada sejak zaman Orde Baru, yaitu pada tahun 1995 berdasarkan Kepres nomor 52 tentang reklamasi pantai Jakarta. Akan tetapi pada tahun 1998 Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan membuat rencana pembangunan reklamasi Pulau Jakarta ini gagal. Tapi tidak dilupakan begitu aja nih guys, karena pada tahun 2003 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dan menunjukkan bahwa reklamasi Jakarta ini berdampak negatif, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup menolak proyek reklamasi Jakarta. Terus terjadi perseteruan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan juga pengembang-pengembang yang akan mengembangkan Pulau Reklamasi Jakarta, sehingga pada tahun 2009 Mahkamah Agung memenangkan kasasi yang diajukan kementerian dan menyatakan bahwa reklamasi tidak sah. Akan tetapi nih guys, pada tahun 2011 Mahkamah Agung kembali menyatakan bahwa reklamasi Jakarta sah dengan beberapa syarat yang diberikan kepada Pemprov DKI. Lalu hingga akhirnya pada tahun 2012 keluarlah peraturan presiden tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil yang menjadi dasar dimulainya kembali reklamasi Pulau Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta kembali mengeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan kembali melanjutkan proyek 17 pulau reklamasi. Dari tahun 2014 inilah dimulai kontroversi besar mengenai Pulau Reklamasi Jakarta dimulai. Keputusan Gubernur nomor 2238 tahun 2014 memberikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Begitu juga dengan 3 pulau lainnya yaitu Pulau C dan D oleh PT Kapuk Naga Indah dan Pulau N oleh PT Pelindo II. Sebenarnya nih, berbicara tentang kontroversi reklamasi Pulau Jakarta ini sudah mencuat semenjak tahun 2003 di mana Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan AMDAL yang menunjukkan bahwa banyak sekali dampak negatif dari reklamasi Pulau Jakarta ini. Akan tetapi, kontroversi mulai mencuat lagi pada tahun 2017 saat Pilkada Gubernur DKI di mana Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno saat itu menjadi calon gubernur dan memberikan janji kampanye untuk mencabut izin reklamasi, sehingga mulailah keluar lagi pro kontra mengenai reklamasi Jakarta. Jika kita ingin belajar kepada Singapura yang sudah berhasil membuat pulau reklamasi, sebenarnya mereka ada nggak sih kontroversi ketika ingin membangun reklamasi ini? Jawabannya tentu saja ada. Akan tetapi pemerintah Singapura selalu dengan tanggap memberikan jawaban yang memuaskan.
Lagi pula, konsep dari reklamasi Singapura benar-benar matang dan inklusif. Pemerintah Singapura bahkan memberikan subsidi 40% dari nilai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan jika kita bandingkan dengan reklamasi Jakarta itu akan menjadi suatu wilayah yang eksklusif untuk orang-orang kaya. Seperti contohnya saja PIK atau Pantai Indah Kapuk, yang dimana itu merupakan kawasan perumahan elit dengan nilai jual yang sangat amat tinggi, bahkan mengalahkan kawasan di daerah-daerah yang sudah matang sebelumnya seperti Menteng dan Pondok Indah. Artinya, kawasan reklamasi Jakarta ini akan menjadi suatu wilayah yang elit, bukan seperti Singapura yang justru ingin mensejahterakan rakyatnya dan berikan subsidi untuk seluruh kalangan masyarakat di Singapura. Setelah dilaksanakannya Pilkada Gubernur DKI, akhirnya Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno pun terpilih menjadi gubernur. Dan setelah mereka dilantik, mereka benar-benar langsung bergerak untuk melaksanakan segala rancangan langkah-langkah mereka untuk menghentikan reklamasi Jakarta ini. Aksi pertama mereka pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI menyegel 932 bangunan di Pulau D karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Yang dimana bangunan-bangunan yang sudah jadi di Pulau D akhirnya menjadi terbengkalai, tersegel, dan tidak bisa dioperasikan. Dan pada 26 September 2018, 13 pulau yang belum dibangun dicabut izinnya oleh Pemprov DKI, sedangkan 4 pulau yang sudah dibangun sebelumnya izinnya tidak cabut karena sudah terlanjur. 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi. Setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sampailah kita di tahun 2024. Kini, Pak Anies Baswedan sudah mengganti nama pulau C, D, dan G menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Dan kini, Pulau Maju Bersama sudah penuh dengan rumah dan bangunan komersial seperti ruko dan lainnya. Sedangkan di Pulau G yang baru terbangun 20%, berdasarkan penelusuran dari tim Kompas.com, bahwa saat ini di Pulau G terdapat banyak sampah dan rumput liar yang terhampar di permukaan pulau yang sudah mulai terkikis oleh air laut. So, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian termasuk tim yang setuju sebenarnya reklamasi ini gak apa-apa mending dibangun aja? Atau tim yang setuju dengan kebijakan saat ini untuk mencabut izin dari pulau reklamasi? Nah, coba dong sharing pendapat kalian di bawah dan kasih tau gue next gue harus bahas apa lagi nih. Oke guys, cukup segitu untuk video kali ini. Saya Muhammad Zahran Naffi Fadlur Rahman mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!